Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari kitab Silul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani karamallahu wajha dengan haji syariat dan haji tarekat. Menurut syariat, ibadah haji adalah ziarah ke Baitullah di kota suci Mekah. Ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Mengenakan pakaian ihram, 2 potong kain putih tak berjahit yang mencampakkan segala belenggu duniawi. Tiba di Mekah dalam keadaan suci, tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah, tanda ketundukan yang utuh. Sa'i 7 balikan antara Safa dan Marwah, beranjak menuju padang Arafah untuk melaksanakan wukuf hingga terbenamnya matahari. Bermalam di Musdalifah, menyembelih hewan kurban di Mina, sekali lagi tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah, minum air Zam-Zam dan mendirikan salat sunnah 2 rakaat di dekat makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika semua ini telah ditunaikan, sempurnalah ibadah haji dan mendapatkan pahalanya. Jika salah satu rukun ibadah haji tidak ditunaikan, pahalanya pun menjadi batal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ali Imran ayat 97. Barang siapa menunaikan ibadah haji, niscaya ia aman dari api neraka. Itulah pahalanya. Ibadah haji batin mensyaratkan persiapan yang matang dan bekal perjalanan yang memadai. Syarat pertama adalah menemukan seseorang pembimbing, mursyid atau guru yang dicintai dan dihormatinya, yang dipercayai dan dipatuhinya. Dialah yang akan membekalinya dan menjamin kebutuhannya. Kemudian, sebelum berhaji ruhani, seseorang harus mempersiapkan hatinya dengan senantiasa membaca kalimat La ilaha illallah, seraya terus ingat kepada Allah. Cara itu akan membangkitkan dan menghidupkan hati yang telah terjaga. Ingatan kepada Allah itu harus dijaga hingga seluruh wujud batin disucikan dari segala sesuatu selain Allah. Setelah penyucian batin, ia harus membaca nama-nama sifat Allah untuk menyalakan cahaya keindahan dan karunia Allah. Dalam pancaran cahaya itulah ia dapat mengharap melihat Ka'bah yang hakiki. Allah memerintahkan nabinya Ibrahim dan Ismail untuk menjalankan penyucian ini.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Al-Hajj ayat 26. Ka'bah yang berdiri di kota suci Mekkah senantiasa suci bagi orang-orang yang beribadah. Namun, bagaimanakah kita menjaga kesucian Ka'bah ruhani yang padanya kita melihat hakikat? Setelah semua persiapan ini, ia harus membenamkan dirinya dalam cahaya ruh suci, seraya mengubah bentuk jasmaninya menjaga hakikat batin, dan melaksanakan tawaf mengitari Ka'bah hati dengan membaca nama kedua Allah, Allah, nama yang layak bagi Tuhan. Ia berjalan memutar karena jalan hakikat tidaklah lurus tetapi melingkar. Kemudian bergerak menuju rafah ruhani, tempat zikir batin, tempat seseorang berharap dapat mengetahui rahasia. Di sana ia berdiri seraya membaca namanya yang ketiga, Hu, tidak sendirian namun bersamanya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Lalu membaca namanya yang keempat, Hak, yang maha benar, nama cahaya zat Allah, dan setelah itu namanya yang kelima, Hai, yang maha hidup, yang menjadi sumber segala kehidupan. Setelah itu ia menggabungkan namanya yang maha hidup dengan namanya yang keenam, Qayyum, yang maha mandiri, yang kepadanya semua wujud membutuhkan. Ini akan membawanya ke Musdalifah ruhani. Kemudian ia dibawa ke Mina rahasia suci hakikat. Di sana ia membaca namanya yang ketujuh, Qahhar, yang maha menaklukkan. Dengan kekuatan nama itu, diri dan keangkuhan dikorbankan, tabir kekufuran dimusnahkan, dan pintu kehampaan sirna. Mengenai tabir yang memisahkan makhluk dari sang Khalik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman dan kufur berada pada sebuah tempat di bawah arsy. Keduanya merupakan tabir yang memisahkan Allah dari pandangan para hambanya, yang satu hitam dan yang lainnya putih. Kemudian kepada ruh suci tertutup oleh sifat-sifat jasmani dengan membaca namanya kedelapan, Wahhab, yang maha memberi tanpa batas, tanpa syarat. Ia memasuki kawasan suci hakikat. Di sana ia membaca namanya yang kesembilan, Fattah, yang maha membuka segala yang tertutup. Kemudian ia memasuki tempat kekusyukan, berdiam di sana dalam penyendirian di hadapan Allah, di dalam kedekatan kepadanya dan jauh dari segala sesuatu yang lain,
seraya membaca namanya yang ke-10, Wahid, Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya dan tak ada yang menyerupainya. Di sana ia mulai melihat sifat-sifatnya syamat yang memenuhi segala kebutuhan. Ia melihat awal perbendaharaan tak terbatas ini. Itulah penglihatan tanpa bentuk maupun rupa yang menyerupai ketiadaan. Dimulailah tawaf yang terakhir seraya membaca 6 namanya yang terakhir ditambah namanya yang ke-11, Ahad, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Kemudian ia minum dari tangan kedekatan Allah. Aliyahum syiabu sundusin khadrun wa istabrakun wa khallu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Al-Insan ayat 21. Gelas tempat air minumnya adalah namanya yang ke-12, Syamat, yang Maha memenuhi segala kebutuhan. Setelah meminum dari mata air ini, ia akan melihat semua tabir terangkat dari wajah yang kekal. Ia menatapnya dengan cahaya yang muncul darinya. Di dalam hakikat itu tak ada keserupaan baik bentuk maupun rupa. Alam itu tak terlukiskan dan tak dapat dibayangkan. Alam itu tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Kebahagiaan yang belum pernah dirasakan manusia adalah kebahagiaan melihat hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendengar firman-Nya. Tuntas menjalankan ibadah haji ini, semua dosa menjadi kebaikan, segala yang tadinya diharamkan menjadi halal, dan semua ini terdapat di dalam ketunggalan yang telah dicapai, ketunggalan yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika tubaddilullahu sayiatihim hasanatin wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Al-Furqan ayat 70. Ia akan dibebaskan dari semua perbuatan yang berasal dari dirinya sendiri dan dilepaskan dari semua rasa takut atau sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yunus 62. Usai menjalankan manasik haji, tawaf wada dilaksanakan dengan membaca semua nama Allah. Setelah itu, ia dapat pulang ke tanah airnya, tanah suci tempat Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan paling indah. Dalam perjalanan pulang, ia membaca namanya yang ke-14, Syamat, yang Maha memenuhi kebutuhan, perbendaharaan yang memenuhi semua kebutuhan makhluk. Itulah alam kedekatan kepada Allah, tempat tinggal bagi orang yang menunaikan ibadah haji ruhani. Kesanalah ia kembali. Hanya sampai disitulah yang dapat dijelaskan sesuai dengan kemampuan lidah dan pikiran. Lebih dari ini tidak ada kabar yang bisa dituturkan, karena yang terjadi di luar itu tidak dapat dipahami,
tak terbayangkan dan tak dapat dijelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada ilmu yang tetap tak terjamah seperti kekayaan yang terpendam. Tak seorang pun dapat mengetahuinya dan tak seorang pun dapat menemukannya kecuali mereka yang telah dikaruniai makrifat. Ketika kabar mengenai ilmu hakiki ini tersiar luas, orang yang jujur tidak sedikit pun mengingkarinya. Ahli ilmu lahir memungut dari permukaan, sedangkan para arif meneguknya dari kedalaman samudra. Ilmu seorang arif merupakan rahasia hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun mengetahui apa yang diketahuinya selain Allah. Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah seluas langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Al-Baqarah 255. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Orang yang beruntun yang dikaruniai ilmunya adalah para nabi dan kekasihnya yang senantiasa berjuang mendekatkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Toha ayat 7. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah memiliki nama-nama yang indah. Taha ayat 8. Semoga semua manusia-manusia yang mendengar ini mencari ilmu kemakrifatan yang sempurna sehingga bisa menyembah bukan cuma nama, tetapi menyembah yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.